Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu berjalan dalam integritas. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Amsal 11 ayat yang ketiga. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Dalam terjemahan King James, ayat firman Tuhan tadi dikatakan, integritas orang jujur akan menuntun dia, tetapi pengkhianat dirusak oleh keras kepalanya sendiri. Kata integritas itu diterjemahkan dengan arti atau kata blameless atau tidak dapat dipersalahkan. Hal ini bukan berarti manusia tersebut tidak dapat berbuat salah, tapi hidupnya seperti suratan yang terbuka. Jadi, sama seperti seorang terdakwa di negara-negara yang menganut sistem hukum common law, sebelum tuntutan atas dirinya diproses di pengadilan, atas semua dakwaannya, orang tersebut diberi kesempatan untuk menyatakan apakah dirinya menurut pengakuannya sendiri bersalah atau tidak bersalah, guilty or not guilty. Jika dia sendiri sudah berkata, I pleaded guilty, aku mengakui bersalah, maka tidak perlu lagi dilakukan proses gugatan. Yang ada hanya keputusan hukuman yang umumnya jauh lebih ringan daripada jika dijatuhi hukuman atas dasar pembuktian di pengadilan. Itulah arti kata blameless, tidak dapat lagi dipersalahkan. Dan itulah kata dasar yang sama yang dipakai untuk kata integritas. Ketika kitab Amsal di atas berkata bahwa integritas orang jujur akan menuntun dia, maka sesungguhnya hal itu berkata, ketika orang yang memang jujur sekalipun, tapi hanya ketika dia berani dan rela mengakui kesalahan dan kekurangannya sendiri, disitulah akan dia temukan tuntunan dan pimpinan Tuhan atas dirinya, atas langkah-langkah hidupnya. Nehemia adalah seorang yang jujur dan takut akan Tuhan. Ketika dia mendengar kabar bahwa kota leluhurnya dan tembok-temboknya hancur lebur, hatinya dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Pada saat itu, Nehemia ada di istana Raja Artasasta di kerajaan Persia. Posisinya pun sangat baik. Dia dipercaya sebagai orang yang boleh menuangkan anggur ke cawan raja. Satu posisi kepercayaan yang sangat agung, sebab tidak sembarang orang dipercaya untuk tugas seperti itu. Sebab sewaktu-waktu orang tersebut bisa meracuni sang raja. Kenapa Nehemia sedih? Bukankah dia sendiri aman, nyaman, dan semua serba baik? Ketika ditanya oleh raja, inilah jawaban Nehemia. Nehemia 2 ayat yang ketiga. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Sekalipun Nehemia dikenal jujur, namun integritas yang ada pada orang jujur seperti Nehemia menuntut dirinya sendiri untuk tidak dapat berdiam diri dan nyaman sendiri. Nehemia berani mempertaruhkan karir dan kenyamanannya demi kebenaran. Itulah yang ada pada Nehemia. Tanpa dia sadari, 2500 tahun telah berlalu. Tembok kota Yerusalem yang dibangun Nehemia, yang dibiayai oleh Persia, masih berdiri sampai hari ini. Mungkin semua kejayaan dan kekayaan yang pernah diterima oleh Nehemia sudah tidak berbekas sama sekali. Bahkan
kerajaan Persia sekalipun sudah tinggal puing-puing saat ini. Keturunan terakhir kerajaan Persia, putra mahkota Shah of Iran, Reza Pahlavi, bahkan sampai saat ini hidup di dalam pengungsian di Amerika. Namun pekerjaan Nehemia saat integritas yang ada pada orang jujur menuntunnya melangkah, hal itu masih berdiri sampai hari ini. Biarkan integritasmu menuntun langkah-langkah hidupmu mulai sekarang. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari dan tuntun aku untuk terus berjalan di dalam integritas yang benar yang telah Engkau ajari. Amin. Jesus loves you and so do I.